Manchester United jadi salah satu tim yang paling dirugikan akibat jeda internasional. Tinggal hitungan hari saja, maka jeda internasional akan segera berakhir. Begitu jeda internasional berakhir, pemain-pemain yang usai membela negaranya masing-masing akan pulang ke klubnya. Jadwal padat pun sudah menanti pemain-pemain tersebut karena kompetisi masing-masing liga bakal memasuki tahap akhir dengan tersisa sekitar 10 pertandingan lagi. Tak hanya itu, kompetisi Liga Champions dan Liga Eropa pun akan cukup menyita perhatian juga. Masalahnya adalah biasanya sehabis jeda internasional, klub akan mendapatkan masalah berupa pemain yang baru pulang dari negaranya bisa saja mengalami cedera. Manchester United juga ikut terjangkit virus FIFA yang biasanya identik untuk menyebut pemain yang cedera selama jeda internasional. Manchester United padahal masih berusaha untuk bertahan di 4 besar Liga Inggris dan mencoba untuk juara Liga Eropa. Tapi sayangnya di jeda internasional kali ini, Manchester United mendapatkan kabar buruk. Usai Anthony Martial mengalami cedera saat Prancis mengalahkan Kazakhstan. Tentu ini sangat merugikan Manchester United. Tak hanya Martial, Manchester United bahkan bisa kehilangan Victor Lindelof yang telah mundur dari skuad timnas Swedia. Hal itu dikarenakan Lindelof mengaku mendapatkan masalah di punggungnya. Benar-benar bencana bagi Manchester United. Bos-bos MU temui Edinson Cavani. Bos-bos Manchester United dikabarkan akan bertemu Edinson Cavani. Mereka disebut bakal membujuk El Matador untuk bertahan di Old Trafford. Kontrak Cavani dengan MU akan selesai pada akhir musim ini. Dia didatangkan secara cuma-cuma setelah hengkang dari Paris Saint-Germain. Cavani tampil cukup oke bersama MU. Dia bermain sebanyak 26 kali di semua ajang dengan sumbangan 7 gol dan 2 assist. MU masih membutuhkan sosok Cavani di lini depan. Manchester United kekurangan stok penyerang tengah. Cavani sudah dikabarkan tak betah di MU. Dia dikaitkan dengan klub asal Argentina Boca Junior. Bos MU Ed Woodward dan Direktur Olahraga John Murtough dikabarkan merespon kabar itu. Pertemuan dengan Cavani segera dilakukan. Salah satu kejadian yang diyakini membuat Cavani tak betah di MU adalah unggahan Negrito di media sosial. Karena kasus itu, Cavani mendapatkan denda 100.000 pound sterling dan saksi larangan bertanding 3 kali. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer sudah mengungkapkan hasrat agar Cavani bertahan di MU. Pertemuan Cavani dengan bos MU akan digelar di tempat latihan tim di Carrington. Daily Mail mengabarkan bahwa Solskjaer berharap hasilnya produktif. Bersama Manchester United, Cavani masih mempunyai kesempatan untuk meraih 1 trofi. Ajang Liga Eropa yang masih bisa dimenangi, Setan Merah kini sudah sampai di babak perempat final dan akan berhadapan dengan tim asal Spanyol Granada. Penampilan pemain Manchester United bersama tim nasional dalam tugas internasional. Selamat menyaksikan.
Ibrahimovic pernah merasa putus asa dan hampir menyerah di MU. Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengklaim dirinya lebih tangguh daripada singa. Akan tetapi, Ibrahimovic pernah berada dalam momen di mana dia merasa putus asa. Ibrahimovic mengakui bahwa dia pernah berada dalam momen paling sulit. Momen itu terjadi ketika bermain untuk Manchester United. Ibrahimovic mengalami cedera ACL pada akhir musim 2016-2017. Saya membutuhkan waktu 1 tahun untuk kembali merasa hidup. Buka Ibrahimovic dikutip dari Milan News. Jujur saja, pekerjaan yang saya lakukan membosankan. Itu adalah pekerjaan mental yang tidak biasa saya lakukan. Saya terbiasa bekerja dengan bola. Saya menghabiskan waktu dengan bertanya-tanya kapan saya akan sembuh dan apakah saya telah mencapai akhir karir saya. Untungnya saya punya orang-orang di sekitar saya yang memotivasi saya untuk terus maju dan tidak malas. Anda harus melakukannya, Anda harus melakukannya. Mereka terus mengulangi itu dan pada akhirnya saya berhasil dan merasa hidup kembali. Tegas Ibrahimovic. Selain menyebut dirinya sebagai dewa, Ibrahimovic juga punya julukan lain untuknya sendiri. Pemain asal Swedia itu memilih singa sebagai binatang yang mempresentasikan dirinya di atas lapangan. Namun jika Ibrahimovic berjumpa dengan singa, Ibrahimovic yakin bisa mengalahkannya. Anda bisa menjinakkan singa, tapi kamu tidak bisa menjinakkan Zlatan. Dia adalah binatang yang berbeda. Saya akan menghancurkan singa itu 100%. Tegas sosok yang juga pernah membela Juventus dan Inter Milan tersebut. Kisah Ole Gunnar Solskjaer pernah tolak pemain gara-gara rambut mohak. Bos Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku pernah tidak melanjutkan tugasnya mengamati pemain saat di Norwegia karena pemain yang dipantaunya memiliki potongan rambut mohak. Solskjaer yang menangani Molde di negaranya waktu itu pergi dengan para pemandu bakat timnya untuk melihat langsung calon rekrutan timnya. Namun batal karena tidak suka dengan gaya rambutnya. Katanya kepada Sky Sport, saya pernah pergi untuk mengamati seorang pemain dan saat ia berjalan keluar dari ruang ganti atau melalui terowongan stadion menuju lapangan, ia memiliki gaya rambut Mohican. Saat itulah saya kembali ke Norwegia. Saya katakan kepada para pemandu bakat, ayo pulang, tidak tertarik. Itu adalah perjalanan saya mengamati pemain yang sangat singkat. Soal kesan pertama, salah satu pemain yang langsung disukai oleh Solskjaer adalah gelandang Portugal Bruno Fernandes yang awal diketahuinya menonjol bersama Sporting CV. Fernandes pindah ke Old Trafford pada Januari 2020 dan dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di Liga Premier, membantu pasukan Solskjaer menebus 4 besar sejauh ini. Apa yang Anda lihat dari dekat adalah kepribadian karena Anda hanya mengikutinya. Saya lebih suka memiliki rasa lapar dan tekad Bruno. Sangat penting baginya untuk menang dan ia membuat setiap keputusan untuk wasit, rekan-rekan tim. Jadi ia sosok yang tidak pernah membiarkan siapapun beristirahat. Ia ingin menjadi yang terbaik sepanjang masa.